belum ya? Iya Pak, sebentar lagi dimulai Pak. Oke, ya. Soalnya ini pakai apa? Google Meet ya? Iya Pak, Google Meet. Ini baru pertama saya belajar. Ya, oke, makasih. Baik. Siapa nih Mas Yadi itu? Iya Pak, saya Yadi Pak. Di mana kamu, di rumah atau di kosan Pak? Di kos ya? Iya, di Jogja ya. Semua sehat tuh teman-teman, semua sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari pertama Ramadan semoga bisa berpuasa dengan baik. Iya Pak, kami mulai ya Pak. Monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena ridho rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Grand Launching Nuansa Ramadan Ekonomi JME FEBUGM tahun 1441 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebelum lanjut ke berbagai rangkaian acara yang kita lakukan nanti, sebelumnya selamat datang kepada Bapak Eko Suwardi MSc PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBUGM, dan juga beberapa pembicara yang sebentar lagi akan memasuki bergabung bersama kami di aplikasi Google Meet ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum lanjut ke berbagai rangkaian acara, perlu rasanya saya sampaikan tema besar yang diusung oleh teman-teman atau panitia JMME FEBUGM terkait dengan Nuran ini, yaitu The Bountiful Month, Physical Spiritual Unity to Achieve Victory. Maknanya, Ramadan menjadi momentum untuk merengkuh kembali persatuan, tidak hanya persatuan dalam makna lahiriah, tetapi juga batinnya. Persatuan itulah yang akan menjadi amunisi untuk menangkap pesan kemenangan yang dibawa oleh bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, saya Yadi Suryadi yang bertindak sebagai MC pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum masuk ke acara inti, terlebih dahulu saya sampaikan beberapa rangkaian acara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
تشكرون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Saudara Hanif Ubaidillah atas lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan apa yang dibacakan oleh beliau tadi jadikan satu wasilah diberkahi kegiatan yang kita laksanakan, dan Allah memberikan pahala khususnya bagi yang membacanya, umumnya bagi kita yang mendengarkannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, penting rasanya saya sampaikan kepada khususnya Bapak Eko Suwardi selaku Dekan FEB UGM, kemudian Ustaz Mizan Zulfikar selaku pemateri 1, bahwa yang hadir di Google Meet kali ini adalah hanya panitia saja, sedangkan audiens kami showkan di YouTube, jadi yang hadir di sini itu hanya panitia saja. Ini merupakan rancangan dari panitia agar grand launching yang kami susun ini bisa langsung diakses oleh baik internal FEB UGM maupun eksternal FEB UGM. Seperti itu. Baik hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua JNM FEB UGM periode 1440 Hijriah kepada Mumtaz Mahfud. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Eko Suwardi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Ustadz Mizan Zulfikar selaku pembicara 1, dan nantinya yang kami hormati Ustadz Dr. Sakiran yang akan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, seperti kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan tentunya kenikmatan kesempatan, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap, yang suram, menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita mampu merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Pertama-tama saya mewakili seluruh panitia Nurani Nuansa Ramadan Ekonomi maupun seluruh teman-teman jamaah mahasiswa Muslim Ekonomi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah turut membantu sehingga kami dapat melaksanakan salah satu rangkaian acara Nurani yang berupa grand opening pada sore hari ini, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa grand opening ini akan menjadi penanda dimulainya kegiatan Nurani, khususnya di FEB UGM dan umumnya di khalayak masyarakat, di mana Nurani ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah dilakukan oleh JMME. Dan sebagaimana kita ketahui, Nurani tahun ini agak berbeda karena kondisi yang menyebabkan kita semua harus melaksanakan kegiatan secara online dan tetap di rumah aja. Namun harapannya bahwa khidmat dan kekhusyukan acara Nurani tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan bisa lebih. Allahumma amin. Terakhir, saya juga mewakili teman-teman JMME maupun Nurani semua mengucapkan minta maaf apabila di dalam pelaksanaan baik grand opening ini maupun seluruh rangkaian acara kegiatan Nurani ke depannya terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
Yang mana apabila kemudian ditemukan kebenaran dan kesempurnaan tentu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mahfud atas sambutan selaku Ketua JMME periode 1440 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Eko Suwardi, MSc PhD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah bisa diterima? Sudah Pak, masuk Pak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas ridhonya dan atas izinnya kita semua bisa mengadakan pertemuan secara virtual dalam rangka acara Grand Opening Nurani Ramadan Ekonomi tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020. Walaupun keadaan kita sekarang dalam suasana prihatin secara lahir, kita sekarang di Indonesia dan di seluruh dunia masih kena atau terlanda adanya wabah COVID-19, namun demikian saya yakin di balik COVID-19 ada hikmah-hikmah yang mestinya itu baik bagi kita semua. Oleh karena itu, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia semua, saudara-saudari sekalian dari JMME yang berinisiatif untuk menyelenggarakan Nurani yang kesekian kalinya dalam suasana yang prihatin seperti sekarang ini. Namun demikian, saya kira bahwa semangat kita untuk merengkuh persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah di antara kita melalui acara Ramadan ini, insya Allah tidak terhalang karena adanya COVID-19, tetapi mungkin malah akan lebih baik. Karena alhamdulillah teknologi juga sudah memungkinkan kita bersama untuk bertemu walaupun tidak secara fisik tetapi secara virtual, jauh di mata tapi tetap dekat di hati insya Allah di antara kita. Yang kedua, dari program Nurani yang Anda canangkan untuk tahun ini saya kira sangat bagus. Kami dari fakultas, dari Sikitas hanya mengucapkan terima kasih dan berpesan semoga acara-acara Nurani dengan tujuan yang sangat mulia untuk merengkuh persatuan silaturahim di antara kita, semoga nanti bisa tercapai dengan baik. Dan saya yakin Nurani ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Gambaran tentu manfaat yang pertama bagi mahasiswa, ini merupakan satu kegiatan yang luar biasa di luar akademik, tetapi ini soft skill yang sangat berarti, yang sangat berguna. Namun juga dalam kegiatan itu sendiri kita menghayati segala sesuatu yang ada di dunia ini pada saatnya nanti akan kembali, dan acara Nurani ini sangat relevan dengan tema saudara untuk meningkatkan merengkuh persatuan kembali, dan juga ini bertepatan awal Ramadan yang selalu menjadi grand opening kegiatan Nurani, mengingatkan kepada kita semua, terutama saya, bahwa ini Ramadan sudah dimulai. Mari kita saling mendoakan, saling memaafkan, semoga kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik sesuai dengan urukun yang ada, dan juga kita isi kegiatan Ramadan ini dengan kegiatan yang sangat positif bagi kita dan juga bagi sesama kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Nizam Zulfikar Sugeng, Ustadz, Assalamualaikum, dan juga Ustadz Dr. Sagiran yang juga sudah beberapa kali kami undang untuk
memberikan tausiah pada acara buka bersama di Selasar FEB. Namun demikian, karena saat ini kita tidak menyelenggarakan itu, semoga nurani ini juga bisa kita pakai sebagai ajang silaturahim sekaligus. Dan nanti kami berharap apa yang disampaikan oleh kedua ustadz kita ini bisa kita dengarkan dengan baik, bisa kita ikuti dengan baik, dan ajaran-ajaran yang disampaikan semoga nanti bisa menjadi pemahaman kita terhadap Islam ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bagi sesama. Yang terakhir, FEB UGM sangat senang dan sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, termasuk juga kegiatan kerohanian seperti ini, karena dalam suasana seperti ini memang sangat relevan dan ini memang harus kita lakukan. Di samping memang ini acara tahunan, tetapi dalam situasi yang prihatin ini menjadi satu semangat ya bagi kita semua, bahwa segala sesuatu di balik kesulitan itu ada insya Allah kemudahan, bagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan selamat kepada panitia atas kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas saudara untuk menyelenggarakan nurani ini, bermanfaat bagi kalian, bermanfaat bagi kita semua, dan juga bermanfaat bagi nanti yang menyimak atau yang mendengarkan lewat YouTube. Kepada kedua Ustadz Nizam Zulfikar dan Ustadz Dr. Sakiran, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi dengan kami, adik-adik mahasiswa, dan juga kami semua Sivitas Akademika yang ikut acara ini dan juga yang nanti menonton video. Terima kasih, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai dengan nanti insya Allah penutupan di akhir bulan Ramadan. Selamat menjalankan nurani atau nuansa Ramadan ekonomi 1441 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Eko Suwardi, PSD selaku Dekan FEB UGM yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, yang perlu digarisbawahi dari apa yang disampaikan beliau adalah setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu yang berusaha kami terapkan agar tetap bisa menebar kebermanfaatan, khususnya bagi internal FEB UGM, lebih luasnya bagi eksternal FEB UGM. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu simbolisasi pembukaan Nurani 1441 Hijriah yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Suwardi, PSD. Kepada Bapak Eko, simbolisasi pembukaan Nurani dipersilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara nuansa Ramadan ekonomi tahun 1441 Hijriah dengan ini dinyatakan dibuka dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat melalui puasa Ramadan menjalankan ibadah Ramadan dengan baik.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Eko Suwardi selaku Dekan FEB UGM yang telah membuka secara simbolis nuansa Ramadan Ekonomi 1441 Hijriah dengan dibukanya secara simbolis oleh Bapak Eko selaku Dekan FEB UGM, maka acara nuansa Ramadan Ekonomi 1441 Hijriah resmi dibuka. Tadi juga hadirin yang berbahagia sudah disampaikan oleh teman-teman media, ada beberapa rangkaian acara yang disampaikan yang melalui selayang pandang tadi. Hadirin yang saya hormati, tibalah kita pada puncak acara pada Grand Launching kali ini, yaitu kajian dan diskusi materi yang akan dibawakan oleh dua pemateri yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Ustaz Nizam Zulfikar SIP dan yang kedua Dr. Sagiran MKes yang akan menyampaikan materi sesuai dengan tema yang disampaikan oleh rekan-rekan panitia. Baik, untuk mengefektifkan jalannya diskusi, sebelum diskusi dimulai, perlu diingatkan buat teman-teman audiens dan penonton yang lain, ketika ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh para pemateri, bisa teman-teman sampaikan melalui link ugm.id tanya kajian yang akan dibantu di-share oleh rekan-rekan panitia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kajian materi akan dipimpin oleh seorang moderator, yaitu rekan saya Muhammad Hasan Fazri, yang sudah sering sekali memoderatori di berbagai kajian diskusi. Baik, kepada Muhammad Hasan Fazri, dipersilakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albert Einstein, seorang ilmuwan tercerdas abad ini, pernah mengatakan bahwa hanya orang-orang gila yang menerapkan hasil berbeda tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Tahun ini, Ramadan yang kita hadapi tentu sangat berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya, di mana jika di tahun-tahun sebelumnya kita dengan mudah dan mendapatkan segala akses untuk melaksanakan segala rutinitas ibadah, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Kita dapat berkumpul di masjid-masjid, mendengarkan berbagai kajian, melakukan ritual baca Quran bersama dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan Ramadan tahun ini ada hal yang menarik, yaitu kita dibersamai oleh suatu fenomena, dalam hal ini pandemi atau COVID-19 atau COVID-19. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerapkan sebuah strategi yang berbeda dari Ramadan sebelumnya, sehingga kita akan memperoleh kemenangan yang sama sebagaimana kemenangan-kemenangan yang telah kita peroleh di Ramadan sebelumnya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Hasan Fadri. Saya merupakan mahasiswa FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan saat ini merupakan staf ahli di Public Relation Lembaga Dakwah Fakultas, dalam hal ini JMME atau Jamaah Muslim Mahasiswa Ekonomi. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berdiskusi dan mendengarkan paparan materi dari dua pembicara yang mumpuni dan menguasai di bidangnya. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang bulan penuh berkah, menyatukan fisik dan spiritual untuk meraih kemenangan. Sepanjang diskusi ke depan, kita akan berdiskusi setidaknya tentang 6 hal. Yang pertama, makna dan urgensi persatuan, kemudian makna kemenangan bulan Ramadan, korelasi dan tips merajut persatuan lahiriah dan batiniah, korelasi dan tips merajut persatuan lahiriah, makna spiritual, cara menumbuhkan spiritual converging, dan yang terakhir, hubungan penerapan spiritual converging dalam rangka mengatasi situasi kondisi saat ini, yaitu wabah virus corona. Hari ini kita telah dibersamai oleh dua pembicara yang luar biasa. Pembicara pertama, beliau merupakan alumni Visipol UGM, pernah menjuarai musabahah tilawatil Quran tingkat daerah istimewa Yogyakarta, pengarang sejumlah buku,
mengisi talk show dan trainer di sejumlah universitas ternama di Indonesia dan merupakan seorang dai muda Antv. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dan diskusi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nizam Zulfikar, Sarjana Ilmu Politik. Kepada beliau Al-Ustadz Nizam, kami persilakan. Baik, Ustadz Nizam, apakah sudah standby? Masih mute kelihatannya itu ya, apa? Monggo teman-teman yang menjadi atau diamanahkan sebagai LO beliau untuk menghubungi beliau, mungkin Di unmute saja, mohon maaf, izin masuk. Ustadz Nizam, Ustadz Nizam boleh di unmute speakernya, tombolnya ada di atas. Itu di unmute secara manual karena tidak kami setting di unmute gitu. Jadi dia harus di unmute oleh masing-masing pribadi seperti itu. Ya, itu kelihatannya masih mute itu. Dibantu di telepon barangkali atau gimana? Monggo. Cek. Assalamualaikum. Sudah? Terdengar? Sudah Ustadz. Sudah masuk Ustadz. Ya, oke. Alhamdulillah sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Gurunda Bapak Eko Suwardi selaku Dekan Fakultas Ekonomi, yang mudah-mudahan senantiasa sehat dan dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sayangnya sekali adik-adikku, teman-teman yang bergabung berjamaah di DMME SBM, semoga Allah memberkahi usaha ini. Barakallahu fiikum jami'an. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan terkait dengan persatuan yang dihubungkan dengan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersatu. Ada banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim.
Setiap muslim itu bersaudara bagi muslim yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga melarang kita untuk berpecah belah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Kemudian persatuan dan persaudaraan ini juga merupakan ukuran iman kita. Jadi ukuran iman kita itu bisa diukur dari parameter bagaimana kemudian kita bersaudara terhadap saudara muslim yang lain. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai kepada saudaranya seperti yang ia cintai terhadap dirinya sendiri. Lantas, ya, apa hubungannya kemudian momentum Ramadan ini dengan persatuan? Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, tiada lain dan tiada bukan, hanyalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk kemudian memperbaiki kondisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang berpuasa di bulan Ramadan purna atau setelah Ramadan otomatis menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Boleh jadi kita semua pada tahun ini berpuasa dengan jangka waktu yang sama, dari subuh sampai maghrib, menahan lapar dengan rasa lapar yang sama, dengan rasa haus yang sama. Tapi belum tentu kemudian semua ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya umpamakan misalnya ada mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi, ikut kuliah, ikut ujian semester, bahkan menulis skripsi. Tetapi tidak semua mereka yang masuk di perguruan tinggi itu lulus. Ada yang harus tertunda lulusannya, bahkan ada yang harus mengundurkan diri, bahkan ada yang harus drop out. Walaupun kuliahnya sah, tetapi tidak lulus. Ya, sama dengan kita kalau kita ibadah, boleh jadi kita berpuasa dengan jam yang sama, tetapi belum tentu kita semua lulus atau diterima oleh Allah puasanya. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas." Dan Nabi betapa banyak di antara umatku yang berpuasa, tetapi hanya mendapatkan dua hasil. Yang pertama lapar dan yang kedua haus. Lapar dan dahaga. Sah tidak puasanya? Sah, tapi hanya mendapatkan dua hasil. Yang pertama lapar dan yang kedua haus. Lantas pertanyaannya adalah, apa ciri orang yang bertakwa? Apa ciri orang yang sukses puasanya? Siapakah mereka orang-orang yang diterima puasanya? Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Siapakah yang disebut sebagai para pemenang setelah Ramadan? Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa itu istimewa. Di antara keistimewaannya adalah Allah sebut mereka sebagai para pemenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan orang-orang yang menang, jadi kalau kita kompetisi, itu kalau kita jadi juara, kalau kita menang, di dunia saja itu pasti ada rewardnya. Juara olimpiade ada rewardnya, juara kelas ada rewardnya. Apalagi reward di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan reward, hadiah kepada mereka orang-orang yang menang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama mereka para
penghuni neraka dan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah mereka orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi orang yang bertakwa disebut oleh Allah sebagai orang yang menang. Orang yang menang diberikan oleh Allah pahala berupa surga. Dan tujuan kita berpuasa adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Rewardnya nggak main-main, surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa ciri orang yang bertakwa itu? Apa ciri orang yang menang itu? Apa ciri orang yang sukses puasanya itu yang diberikan oleh Allah ganjaran berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Maka ciri pertamanya ya, dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134 di ayat selanjutnya tadi Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yakni mereka orang-orang yang bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bersedekah ketika uangnya banyak maupun ketika uangnya sedikit. Bersedekah ketika dia sedang lapang, sedang diberikan banyak sekali rezeki, maupun ketika dia sedang sempit. Nah, inilah kemudian implementasi dari ukhuwah, dari persaudaraan, dari persatuan. Bagaimana kemudian dia memberikan kepada orang lain hal yang dia cintai dibandingkan kepada dirinya sendiri. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat tingkatan ukhuwah, tingkatan yang paling rendah itu adalah salamatus sadar. Salamatus sadar itu artinya hati-hati selamat dari membenci saudaranya, dari dendam, dari iri, dari dengki. Tapi tingkatan yang paling tinggi itu adalah ithar, mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tengah pandemi virus COVID-19 ini, kita sedang diuji keutuhan kita sebagai sebuah masyarakat, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa, maupun keutuhan kita sebagai sebuah umat yang begitu besar, umat Islam yang penduduknya terbesar di dunia, yakni di Indonesia. Bagaimana kemudian ketika kita diuji dengan virus yang luar biasa ini, tidak hanya cobaan secara fisik atau kesehatan, tetapi saat ini banyak sekali kita, saudara kita yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Maka bagaimana kemudian kita menjadi agen untuk bisa berpartisipasi dalam rangka meringankan beban tetangga kita. Contoh misalnya kita bisa berperan di masjid, mengumpulkan pengurus masjid untuk berpartisipasi, mengumpulkan dana bagi jamaah yang kurang mampu. Kita kumpulkan dari jamaah yang mampu untuk bersama-sama kemudian membantu atau menanggung tetangga-tetangga yang pada saat ini harus terpaksa tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan karena efek dari COVID-19 yang kemudian membuat mereka tidak mampu secara ekonomi. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan bagaimana kemudian beliau mendermakan hartanya, karena Nabi itu pernah menjadi orang kaya, Nabi juga pernah hidup sebagai orang yang miskin. Kalau kita lihat di sirah itu, Nabi itu sederhana hidupnya gitu ya, kondisi kehidupannya pas-pasan. Tapi apakah kemudian beliau itu miskin? Ternyata kalau kita telaah sejarahnya, Nabi Muhammad itu sosok yang kaya raya. Kita bisa lihat dari ketika Nabi menikah. Nabi menikah itu di usia beliau 25 tahun. Tapi 25 tahun ini usia Komariah usia Hijriyah. Yang kalau kita hitung melalui kalender Masehi tentu berbeda. Kalau kita kan penghitungannya pakai kalender Masehi Kalau kalender Hijriyah 1 bulan paling banyak 30 hari. Kalau Masehi paling banyak 31 hari, berbeda. Jadi kalau Nabi usia menikahnya dihitung pakai kalender Masehi,
itu umurnya Nabi pas menikah umurnya 23,5 tahun. Itu semester berapa ya? Baru lulus ya. Tapi berapa mahar atau mas kawinnya Nabi kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid? Mahar Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid yang beliau nikahi di umur 25 tahun ya, Qamariyah. Maharnya itu jumlahnya dalam bukunya Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, judulnya Muhammad the Super Manager. Jumlahnya adalah 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Saya ulangi ya. 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Itu kira-kira kalau dirupiahkan, di kurs rupiah berapa ya? Hari ini harga unta di Saudi, ya, di Mina itu harganya kurang lebih, yang paling murah itu harganya 25 juta. Yang paling murah, umpamanya unta Nabi yang paling murah yang harganya 25 juta. Dikali berapa ekor? Dikali 20, berarti sudah 500 juta. Itu baru unta ya, tadi masih ada emasnya. Berapa tadi jumlah emasnya? Jumlah emasnya 12,5 ons emas. 12,5 ons emas itu berapa gram? Kurang lebih sekitar 1.250 gram. Pertanyaannya hari ini harga emas per gram berapa? Di tengah virus corona ini harga emas naik berapa? Katakanlah 700.000, umpamanya 700.000, arti 2 dikali 700.000 sudah berapa? Masya Allah. Ini Khadijah yang beliau nikahi di usia 25 tahun itu, Nabi sudah punya harta 1 miliar lebih. Masya Allah. Maka wajar kalau Nabi ketika menjadi seorang Nabi itu sudah tidak mikir harta lagi ya, karena sudah mencapai financial independency, sudah kaya raya. Tapi walaupun begitu Nabi wafat dalam keadaan miskin. Loh kenapa? Karena seluruh hartanya dipakai untuk berjuang. Beliau tidak tahan melihat umatnya menderita. Dan Masya Allah beliau berhasil mendidik sahabat-sahabatnya untuk tidak cinta dunia. Mereka generasi yang luar biasa berhasil meletakkan dunia itu dalam genggamannya, ya, bukan di hatinya. Saya ulangi, berhasil meletakkan dunia atau harta dalam genggamannya, bukan di hatinya. Maka mereka berlomba-lomba untuk berjuang dengan hartanya menegakkan agama Islam yang mulia ini. Maka Masya Allah Islam begitu pesat, berkembang begitu luar biasa. Dan Ramadan kali ini adalah momentum kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah yang maksimal. Dengan cara apa? Itu diantara dengan cara bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka persaudaraan dan persatuan. Ingat ya, sedekah yang paling baik itu, kata Nabi, sedekah di bulan Ramadan. Nabi bersabda, al-afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk menginisiasi sedekah, timbul rasa persaudaraan, timbul rasa persatuan, saling mencintai, saling mengasihi di antara kita. Dan inilah hikmah mudah-mudahan di balik terjadinya virus corona ini, kita semakin erat, semakin tinggi rasa gotong royong kita, rasa ukhuwah kita terhadap semua sahabat dan saudara kita di luar sana. Kemudian ya, ciri yang kedua setelah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang kedua ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, yakni mereka orang-orang yang mampu menahan gejolak amarahnya. Ini implementasi dari salamatus sadar, dari selamatnya hati. Dari apa? Dari membenci tetangga, membenci saudara muslim gitu ya, dari dengki, dari marah. Maka Ramadan momentum kita untuk bisa mengendalikan hati kita, mengendalikan marah kita. Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Karena menahan marah itu sulit gitu ya. Amal perbuatan yang gampang diucapkan tapi sulit diamalkan.
Maka kata Nabi, orang yang paling kuat di antaramu itu bukan yang pandai bergulat, yang kalau berantem itu menang, tapi orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang paling sanggup, paling bisa menahan gejolak marahnya. Kemudian ya, ciri yang ketiga adalah wal'afina 'anin nas, yakni mereka orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan sesama manusia. Ini juga implementasi dari ukhuwah, dari persaudaraan, dari persatuan. Bagaimana kemudian kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka salah satu di antara tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala purna Ramadan itu kita mampu memaafkan orang lain. Maka di Indonesia ada tradisi halal lebih halal, ada tradisi saling memaafkan, ada tradisi mudik yang tahun ini kemudian tidak boleh ya, supaya apa? Menghambat penyebaran virus corona. Nah, bahkan kita di Jawa terutama ada tradisi ya, makan dengan satu kuliner disebut dengan ketupat. Ketupat dalam bahasa Jawa artinya kupat. Kenapa disebut dengan kupat? Kupat itu ya maknanya ngaku lepat. Ngaku lepat itu artinya adalah mengaku bersalah, memohon maaf kepada saudaranya supaya apa? Lebrus semua kesalahan-kesalahan kita. Karena tidak sempurna ketakwaan kita sebelum kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka di Ramadan kali ini kita berlatih agar bisa memaafkan orang lain. Semoga purna Ramadan nanti seluruh sikap-sikap implementasi dari ukhuwah persatuan berupa memaafkan orang lain, menahan amarah itu kemudian ada dalam diri kita. Berikutnya, Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian ciri berikutnya orang yang bertakwa ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang mereka perbuat. Kemudian siapa lagi yang bisa mengampuni daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa mereka karena mereka mengetahui. Apa maksudnya? Yakni mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian sadar atas kesalahan mereka, mereka menghentikan perbuatannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Maka Ramadan kali ini momentum yang tepat untuk kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu manusia pun di antara kita yang bersih dari dosa. Setiap kita pernah bersalah, setiap kita pasti pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti bersalah dan pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah mereka yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan punya keutamaan di sisi Allah. Di antara keutamaannya adalah meleburkan dosa-dosa kita, sebagaimana firman Allah, sebagaimana mohon maaf sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan telah hati mengharap ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Maka sungguh merugilah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan keutamaan apa-apa di sisi Allah, tidak mendapatkan keutamaan berupa derajat takwa yang meningkat, dan tidak keutamaan berupa diampuninya dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita review ya, bahwasanya bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang kemudian istimewa, bulan yang kemudian Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan kemudian Allah wajibkan puasa, di mana keutamaan puasa itu nanti harapannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, tetapi tidak semua orang-orang yang puasa mendapatkan gelar takwa. Karena apa? Karena Nabi bersabda, betapa banyak di antara umatku yang berpuasa tadi hanya mendapatkan dua hasil. Yang pertama lapar,
Dan yang kedua, haus. Lantas apa ciri orang yang bertakwa? Yang pertama tadi, bersedekah baik di waktu lapang dan di waktu sempit. Kemudian yang kedua, menahan gejolak marah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Yang keempat, ketika bermaksiat, segera bertobat kepada Allah dan berusaha tidak mengulangi kemaksiatan yang sama. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersatu karena Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk bersatu, dan betapa banyak kemudian peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Contoh, Perang Badar, peperangan yang luar biasa di mana 300 orang ya, kaum muslimin berperang melawan 1000 orang kaum kafir Quraisy, dimenangkan oleh pasukan yang sedikit itu, terjadi di bulan Ramadan. Proklamasi kemerdekaan negeri kita ya, tanggal 17 Agustus tahun 45 pun di bulan Ramadan. Di hari Jumat pula ya, tanggal 9 Ramadan. Nah, ketika Bung Karno ditanya oleh ya, Cindy Adam, penulis novel Penyambung Lidah Rakyat, bagaimana Anda memilih hari kemerdekaan? Maka Bung Karno menjawab, ya, aku pilih hari Jumat karena Jumat merupakan hari yang terbaik, penghulunya hari-hari, Sayyidul Ayyam. Aku pilih Ramadan, Ramadan bulan yang terbaik, bulan yang kemudian Allah turunkan Al-Quran. Dan aku pilih legi karena hari Jumat legi ya, karena itu semua manis terasa. Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa meneladani dan mengambil hikmah dari kejadian Ramadan yang tahun ini tentu berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Semoga kemudian kita bisa mengambil momentum ini dengan baik, menjadi inisiator untuk meringankan beban tetangga kita, saudara kita, dan seluruh orang-orang yang kemudian bisa kita tolong dengan kemampuan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Nizam Zulfikar yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat insightful ya, luar biasa dan sangat rinci, tentunya dapat kita pahami bersama. Dan tentu sepanjang apa yang telah beliau sampaikan tadi, begitu banyak hal-hal yang dapat kita petik, dapat kita ambil ibrah dan dapat kita jadikan pelajaran untuk mengarungi bulan Ramadan 1 bulan ke depan, seperti itu. Baiklah teman-teman, untuk mengefisiensi waktu ya, kita akan melanjutkan diskusi atau pemaparan materi selanjutnya dari pembicara kedua ya. Beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran UGM, kemudian beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bantul, kemudian Ketua Pusat Studi Kedokteran Islam, sering menjadi delegasi dan menjadi delegasi di berbagai konferensi nasional dan internasional. Kemudian untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di slide ya. Kemudian beliau sering juga menjadi pembicara ya di berbagai seminar dan workshop. Kemudian mengarang sejumlah buku, setidaknya sekitar 18 buku ya, yang rata-rata semuanya di bidang kedokteran, bahkan kedokteran Islam. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang mungkin tidak bisa kami sebutkan pada sore hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita sambut dan kita dengarkan paparan materi serta diskusi dari beliau, Al-Ustadz Dr. Dr. Sagiran SPBK KL MKes. Kepada beliau yang kami hormati, Ustadz Sagiran, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa mawala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini kesempatan yang sungguh
diistimewakan untuk kita semua ya, yakni kita mendapatkan barokah dengan sampaikannya kita semua ke dalam bulan suci Ramadan. Bukankah itu ijabah dari doa-doa kita, yakni gimana doanya? Allahumma barik lana apa? Fi Rajab wa Sa'ban. Fima rojaktana. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Jangan salah ya. Bentar lagi kalau fima rojaktananya bentar lagi. Insyaallah. Baik. Dari pemaparan Ustaz Nizam, insyaallah ya, kita semua betul-betul mensyukurinya meskipun di dalam situasi yang kita semua ini mengalami, yakni COVID-19 atau wabah virus corona. Ikhwafillah rahimakumullah, sebagai seorang dokter, ya saya sudah jadi dokter sejak tahun 93. Saya betul-betul dalam posisi tetap bersyukur atas peristiwa ini. Ya, bukankah kita di dalam tuntunan ya, kita ini mesti mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kan gitu. Jadi sebagai orang Islam, saya benar-benar berpesan ini, kalau dalam situasi ini antum semua masih ada kharaj ya. Kharaj itu apa ya? Rasa berat hati, apalagi kalau bahasa Jawanya itu nggerusulo, ngaruoro, sambat wae gitu ya. Itu segeralah berubah ya. Mari kita ingat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi apapun yang akan terjadi menimpa kita ya, peristiwa-peristiwa muka bumi, di langit, itu sesungguhnya Allah sudah tentukan, Allah sudah gariskan. Nah, yang menarik adalah ilahnya, lanjutannya dari ayat ini apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ternyata hikmah di balik peristiwa ini adalah supaya kita semua ini tidak perlu menjadi kecewa, tidak perlu menjadi tadi itu bersedih hati gara-gara peristiwa ini. Ya. Dan lanjutannya lagi, wala tafrahu bima atakum. Dan juga jangan berbangga-bangga ketika seseorang mendapatkan kesenangan-kesenangan, mungkin yang terjadi wabah ini dan seterusnya. Enggak perlu berbangga-bangga. Yang mungkin tidak kena zona merah dan seterusnya dan seterusnya.
Ikhwafillah rahimakumullah. Sebenarnya lah sebagai seorang muslim, ya cuma dua itu. Hidup itu warnanya ya cuma dua itu. Kalau nggak dapat sesuatu yang nyenengin, ya sebaliknya dapat sesuatu yang nggak nyenengin. Tapi kata Nabi, ajaba li amril muslim, aja baik orang muslim itu. Ajabnya di mana? Khair, ya. Semua kondisi itu menjadi khair, menjadi nilai baik. Ustaz, bagaimana bisa baik kalau dapat yang nggak nyenengin begini? Iya, kata Nabi, kalau dapat yang nggak nyenengi, itu adalah saatnya kita bersabar. Kalau dapat yang nggak nyenengi, saatnya, kalau dapat yang nyenengin itu kita bersyukur, kalau dapat yang nggak nyenengin kita bersabar. Ikhwafillah, tidak usah terlalu jauh ya, atau terlalu mikir yang dalam tentang corona ini. Begini, saya itu sudah hari-hari sejak saya jadi, bahkan sejak saya belajar di Fakultas Kedokteran, kemudian jadi dokter, kemudian saya belajar lagi mengambil spesialis bedah, kemudian masih belajar lagi untuk ambil konsultan head and neck surgery yang kebanyakan adalah penyakit kanker dan trauma, yakni akibat kecelakaan, rekonstruksi dan seterusnya. Jadi itu sudah hari-hari. Maksud saya adalah saya kasih satu gambaran ya, saya kasih satu gambaran. Seorang ibu yang membawa anaknya lahir cacat, mohon maaf ya. Waktu itu anaknya lahir, mungkin teman-teman tahu istilah sumbing ya. Sumbing tahu ya. Kalau sumbing kan yang terlihat bibirnya terbelah. Tapi ini anak saya dapati belahnya itu sejak mulut sampai ke hidung, naik sampai ke matanya. Coba belah itu. Coba bayangkan, apakah itu malapetaka bagi si ibu itu? Jadi saya yang pertama sekali, saya tidak terlalu fokus kepada anaknya yang seperti itu, karena saya melihat ini ibu ini harus dibenahi dulu kejiwaannya, tauhidnya. Nah, setelah saya yakinkan bahwa ibu, Allah sayang sama ibu, kemudian Anda mohon maaf Ustaz, mungkin mikrofonnya mati.
Ini suaranya tiba-tiba hilang, Ustaz. Halo Ustaz, mohon maaf suaranya belum terdengar. Mungkin ke mute Ustaz. Kalau belum bisa, biasanya mungkin bisa resign dulu, kemudian masuk lagi Ustaz. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada kesalahan teknis sedikit ya. Suara Ustaz tadi sempat hilang, tidak terdengar. Mungkin kita nunggu sebentar, beliau lagi menyiapkan koneksi. Sembari menunggu ustadznya ya. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menghubungi kontak yang sudah diberikan, baik di link YouTube dan lain sebagainya. Nanti pertanyaan tersebut akan kami rekap, kita sampaikan dan diskusikan pada sore hari ini. Kemudian mungkin teman-teman semua nanti pertanyaan tidak akan kami pertanyakan semuanya ya, mengingat waktu yang kita miliki terbatas. Namun kami akan mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang semisal sama, yang nanti akan diwakili oleh satu pertanyaan yang kami sampaikan, seperti itu. Mohon kepada teman-teman semuanya untuk memaklumi ya kondisinya. Beliau lagi mempersiapkan koneksi ya, sepertinya ada masalah dengan koneksi beliau. Sembari menunggu ya, mungkin forum kami serahkan kepada MC ya, yang akan memimpin room kita pada hari ini, sembari menunggu agar waktu-waktu yang kita miliki tetap produktif seperti itu. Oke, kepada saudara Yadi kami serahkan. Baik, terima kasih MC, karena ini ada kendala yang di luar kami rencanakan itu, biar waktu yang berjalan tetap juga bermanfaat buat kita semua. Nah, saya buat MC, buat moderator sendiri, saya sudah mengirimkan satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang masuk.
untuk dijawab dulu sama Ustadz Nizam, karena kebetulan ini pertanyaan untuk Ustadz Nizam. Nanti setelah dijawab yang pertanyaan yang satu ini, sembari nunggu beliau, boleh lanjut lagi, seperti itu. Bagaimana moderator? Oke, siap. Masukan yang tapi sangat ini Ustadznya, Ustadz Ya? Selamat Sugiono udah masuk lagi kayaknya nih. Oh, samanya udah. Oke. Oke, udah masuk ya. Oke, forum kita kembalikan lagi kepada Ustadz Slamet Giono. Kepada beliau, Ustadz kami persilahkan. Baik Ustadz, apakah oke, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf koneksinya nggak masalah. Jadi saya ke tema aja ya. Tema yang dianggap bagus sekali tentang spiritual converging atau kedekatan secara spiritual. Begini, rupanya ada yang hilang atau makin tergerus di kalangan kita, yakni rasa persatuan, ya, rasa saling empati satu dengan yang lain. Bukankah dalam Islam kita mengenal bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya itu ibarat satu tubuh, ya? Jadi jasad kata Nabi. Kalau satu terkena, yang lain ikut merasakan. Nah, hal ini akhir-akhir ini udah makin degradasi, jadi makin luntur lah begitu. Ayo kita maki salah satu hikmah yang tadi saya bilang dari musibah COVID-19 ini untuk memupuk kembali rasa empati sesama muslim, bahkan sesama umat manusia. Jadi kita mengenal istilah ukhuwah Islamiyah, tapi juga ada ukhuwah wataniyah, ya, kebangsaan, ada ukhuwah insaniyah dan lain-lain. Nah, kalau ada yang kemudian mau menerjemahkan kepada saatnya kita untuk mandiri, saatnya kita untuk berdaya, ya silahkan. Karena ternyata banyak temuan-temuan bahwa virus COVID-19 ini tidak menyerang kelompok orang tertentu dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ya, itu patut untuk kemudian diangkat menjadi satu ilmu di bidang surveillance penyakit bisa. Billah rahimakumullah. Selain itu, mari juga kita memahami secara imaniyah bahwa lagi-lagi saya katakan ada maunya Allah
untuk menunjukkan bahwa qul huwallahu ahad, yakni Allah itu Maha Esa, yang sekarang ini mungkin agak dilupakan orang. Bahkan ayat yang kedua, Allahus Somad, Allah tempat pemohon. Sebagai dokter, saya pun tidak luput dari keapaan itu. Contoh begini, saya katakan kepada pasien, Pak, Bu, ini obatnya diminum, mas kalau enggak, kalau ada apa-apa, itu saya enggak tanggung. Nah, ini kalimat seperti ini sangat sering terdengar di transaksi dokter pasien gitu. Terus nyebut Allahnya kapan gitu. Kalau kalimatnya seperti itu, padahal ma anzalallahu da'an la anzalalahu syifaan. Allah yang turunkan penyakit, Allah juga yang kasih obatnya. Tapi sering dokter mengatakan begitu. Ayo, saat ini seluruh dokter di seluruh Indonesia, seluruh muka bumi itu bingung, ya. Artinya saatnya kita ya parkirlah, istilah orang jalan. Bentar dulu lah. Ya Allah, harusnya begitu. Kemudian kita banyak-banyak menyebut Allah. Ya Allah, betapa sulitnya mengatasi. Ya Allah, semua obat-obat udah kita temukan, teknologi canggih udah kita pakai, tapi kita nggak berdaya menghadapi COVID-19. Ya Allah, begitu. Kemudian di kalangan kaum muslimin, kita semua ini sama, ya. Kalau orang Betawi sana punya istilah lo gue gitu ya. Nah, ayo, tidak bisa begitu. Saatnya kita saling bantu. Nah, pasien COVID-19 yang kami tangani, saya sempat menyaksikan ada 3 yang kritis, kemudian yang 2 sudah kita rujuk tapi juga meninggal, dan yang 1 meninggal di rumah sakit kita ini. Masya Allah. Bapak Ibu, saya pun belum pernah menyaksikan pemandangan yang seperti ini. Artinya ketika kemudian ada pasien meninggal, semuanya dalam posisi yang keluarganya bingung, orang sekitarnya bingung, kita tenaga medis ini juga gampang begitu. Meskipun kita sudah punya protokol, tapi karena datang ke pekuburan itu tidak dalam posisi diusir atau dikelola oleh warga dan seterusnya. Ya alhamdulillah. Tapi ini semua sekali lagi adalah potret betapa kita ini sudah tidak lagi utuh, ya. Kedekatan kita antar satu dengan yang lain, kedekatan kita sebagai hamba, dan kita itu punya Allah. Kita sudah enggak lagi kita bahwa kita semua itu juga nanti akan kembali kepada Allah. Sehingga bagaimana perlakuan kita terhadap orang sakit dan orang meninggal, ini hal-hal yang Masya Allah harus menjadi renungan panjang bagi kita semua. Saya kira demikian, antara di awal ini mudah-mudahan bisa
dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan moderator. Baik Ustadz, terima kasih dan kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Sagiran yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa ya. Beliau banyak memberikan berkah juga kepada kita semua ya. Jika memang kita harus sampaikan semua hal yang telah beliau sampaikan tadi, begitu banyak ya, dari bagaimana kita tetap bersyukur, kemudian bagaimana kita seharusnya mengembalikan permasalahan itu kepada Allah SWT dan sebagainya. Tetapi untuk menghidupkan suasana diskusi kita pada sore hari ini ya, kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman, terutama teman-teman yang mendengarkan kajian kita pada sore hari ini di YouTube dan di Instagram atau di live streaming lainnya. Pertanyaan menarik tapi cukup panjang. Pertanyaannya lebih kurang Ustadz Nizam dan Ustadz Sagiran. Saya biasanya di bulan Ramadan itu jadi lebih giat belajar juga karena faktor lingkungan. Seperti adanya teman-teman yang mengajak untuk kajian, iktikaf dan sebagainya. Juga karena ada banyak kajian di masjid sekitar. Tetapi di kondisi sekarang ini, saya merasa kurang bersemangat karena tidak adanya kajian-kajian atau kumpul-kumpul bersama satu umat di masjid-masjid. Boleh minta tipsnya Ustadz, biar saya tetap bersemangat di Ramadan kami. Seperti itu. Mungkin Ustadz Nizam dulu. Enggak Ustadz. Baik. Hadirin dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Sagiran semoga kemudian Allah terus memberikan beliau kesehatan karena beliau di garis depan dalam rangka menangani COVID-19. Sungguh luar biasa ya Gurunda Dr. Sagiran, dokter yang hafiz Quran insyaallah. Baik, kembali ke pertanyaan. Inilah pentingnya kemudian kita luruskan kembali niat kita. Jika kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya mengharap ridhonya, seharusnya kita tetap bersemangat walaupun dalam keadaan sendiri. Kalau kita masih kurang semangat ketika tidak ada orang lain, ketika tidak ada forum-forum yang membuat suasana kita menjadi percas gitu ya, itu boleh jadi kita memperlihatkan niat kita di awal. Boleh jadi kita belum lurus niat yang kata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena satu di antara lurusnya niat itu tandanya adalah kita tidak mudah kecewa, tidak mudah patah semangat karena kita hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber gelisahnya hati adalah ketika kita sibuk dengan penilaian manusia. Dan kita tidak bisa maksa semua orang suka dengan kita. Karena sebaik apapun diri kita, pasti yang tidak suka. Pasti ada yang benci. Kembali dulu kalau kita beribadah karena suasana, maka kita tidak bisa menjamin bahwa seluruh hidup kita akan nyaman. Ada situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman kalau kita ibadah hanya dipengaruhi oleh niat karena orang kan ikut suasana, maka niat ini akan tetap hancur. Nah, kemudian tipsnya yang pertama adalah luruskan kembali niat kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mudah kecewa karena Allah akan mengecewakan hamba-Nya. Maka ciri kita untuk mengecek kembali niat kita, cek dalam hati kita, apakah kita masih mudah kecewa atau tidak. Contoh kalau kita berangkat ngaji, kok ternyata ustadz yang difavoritkan nggak datang, digantikan dengan ustadz yang lain, kemudian kecewa dan tidak lagi bersemangat. Tanda bahwa kita ngaji itu karena ustadznya. Datang ke pengajian ternyata snacknya kok tidak enak, jadi kecewa. Oh berarti kita ngaji karena snacknya gitu. Atau karena kita kalau pas ibadah kok semangat ketika ada orang banyak, ketika sepi kok kemudian niatnya jadi turun gitu. Oh boleh jadi ada yang salah dalam hati kita. Maka
momentum ini sekali lagi punya banyak manfaat. Untuk apa? Untuk memuhasabahi diri kita dan kemudian kembali meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawab. Jadi lebih kurang Ustadz yang lebih kepada baik ini teman-teman. Jadi lurus niat sehingga ketika niat kita itu benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada hal-hal yang dapat mengurangi semangat kita dan sebagainya, sebenarnya telah teman-teman sampaikan di pertanyaan tadi. Intinya bagaimana kita menyusun baik mungkin agar motivasi kita dalam melakukan amal tersebut tidak lain hanyalah karena ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tambahan jawaban dari selanjutnya Ustaz Dr. Sagiran mengenai hal tersebut, Ustaz. Oke, baik. Mungkin sedikit tips juga ya yang sempat didiskusikan oleh teman-teman Panyuran sendiri ya. Jadi sebenarnya momen kita Ramadan pada tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya tidak ada wabah dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya makanya tadi kita dapat melakukan strategi yang beda. Contohnya kita tetap ikut pengajian, tetap adakan sebuah kelompok pengajian bersama, kemudian tadarus dan sebagainya, hanya saja kita bisa ruang seperti itu. Nah, maka kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, internet, kemudian ruang diskusi seperti Google Meet ini dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya balik lagi ke tadi, jika kita niatnya memang sudah tulus, maka kalau ada jalan untuk melakukan hal seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari teman kita. Ini ada pertanyaan menarik juga dari teman-teman yang menonton diskusi kita pada sore hari ini. Bagaimana pendapat Ustadz dengan masjid-masjid yang jamaah di situasi sekarang ini? Seperti itu, Ustaz. Bisa diulangi nggak? Terlalu jelas tadi suaranya. Ada pertanyaan juga teman yang diskusi ini. Bagaimana pendapat Ustadz dengan masjid-masjid yang masih melaksanakan tarawih dan berbagai ritual lainnya berjamaah di situasi seperti sekarang ini, Ustaz? Baik. Kalau di masjid saya tidak akan membanding-bandingkan dengan masjid yang lain. Kalau di masjid saya mengikuti fatwa MUI yang ada di DIY, bahwasanya mencegah mudarat itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Mengapa? Karena COVID-19 ini ada OTG-nya, orang tanpa gejala yang ketika kemudian dia sedang berpergian keluar, boleh jadi tidak sadar menyebarkan virus kepada orang lain. Dan ketika kita melakukan ibadah di masjid, tarawih, sholat Jumat, yang kemudian kerumunannya itu banyak dan berpotensi untuk bisa menularkan, maka kalau di masjid saya mengambil sikap taat kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia DIY dan himbauan pemerintah. Mengapa? Karena Majelis Ulama Indonesia itu isinya adalah kumpulan para ulama-ulama dari berbagai golongan, dari berbagai ormas keislaman yang punya ilmu yang mumpuni. Jadi ketika kita menaati fatwa MUI dan menaati pemerintah, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh kita untuk taat terhadap pemimpin dan juga ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Karena ketika kita berada di rumah dan berniat untuk mengurangi atau mencegah penularan virus COVID-19 yang bisa beredar di masjid, itu mudah-mudahan menjadi ibadah tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kebijakan masing-masing masjid tentu punya pertimbangan yang berbeda-beda, dan mungkin mereka punya pertimbangan tersendiri untuk tetap mengadakan tarawih dan sholat Jumat. Mungkin dan mudah-mudahan juga melakukan persiapan-persiapan dengan pencegahan yang ada di masjid tersebut. Kita wajib berhusnuzon kepada mereka. Wallahu a'lam. Oke, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi teman-teman, jika bisa kita rangkum dari apa yang disampaikan tadi, untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi, bahwa kita seharusnya mendengarkan himbauan dari pemerintah seperti itu, terutama himbauan dari para ulama langsung gitu, karena mereka memang memiliki ilmu dan kemampuan di bidang situ. Bahkan dalam sebuah teratur yang pernah kami baca, bahwa sebuah lembaga fatwa itu dalam melaksanakan fatwanya ternyata dijamin, karena kalau nggak salah, mengkoreksi Ustaz kalau seandainya salah, ketika mereka benar dalam melaksanakan fatwa tersebut maka mendapatkan 2 baikan, tetapi ketika keliru maka mendapatkan 1 baikan. Jadi jangan ada keraguan di antara kita seperti itu, mengikuti himbauan ini. Kemudian beredar satir dan sarkas ya di media sosial yang juga mungkin bisa ya kita ikutin seperti ya. Ada salah satu santri bertanya kepada Ustaznya, Ustaz, surat apa yang harus kita baca di masa pandemi seperti ini? Kemudian dia menjawab sebagai bercanda itu, mungkin baca surat himbauan dari pemerintah seperti itu. Jadi lebih kurang berarti ingin menyampaikan bahwa kita harus menaati himbauan-himbauan tersebut. Nah, adapun beberapa masjid yang menerapkan sholat tarawih dan beribadah ritual ibadah di masa pandemi ini, mungkin mereka memiliki pertimbangan masing-masing gitu. Mungkin memang daerahnya belum rawan, kemudian belum zona merah dan sebagainya. Tentunya mereka punya alasan masing-masing seperti itu gitu. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi dari teman kita. Kemudian memastikan ya untuk Ustaz Dr. Zagil tadi sudah pamit kepada kami bahwa beliau ada kerjaan lain katanya, jadi mungkin belum bersama diskusi kita pada sore hari seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saya jadi kafir kalau saya tidak melaksanakan 3 kali sholat Jumat, sedangkan mau Jumatan takut corona, atau bahkan masjid-masjid tidak memfasilitasi seperti itu Ustaz? Bagaimana tanggapannya? Insya Allah tidak, karena yang menjadi dikunci hatinya karena 3 kali tidak sholat Jumat itu adalah yang meremehkan sholat Jumat. Contoh, saya tidak mau sholat Jumat, kenapa? Khotibnya bikin ngantuk. Saya tidak mau sholat Jumat, kenapa? Males, banyak kerjaan. Nah, ketika orang meremehkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka kemudian Allah akan kunci hatinya. Nah, gimana kalau kita dalam kondisi situasi yang seperti ini? Insya Allah kita tidak termasuk demikian. Karena apa? Ada darurat, ya. Ada keringanan untuk kita. Karena ketika kita melaksanakan sholat Jumat yang ketika di dalamnya ada kerumunan orang yang berpotensi untuk menyebarkan penyakit, maka kembali tadi ya ke kaidah fikihnya mencegah mudarat itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil manfaat. Saya sendiri sudah kurang lebih 7 kali tidak sholat Jumat di masjid karena memang mengambil keringanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai para hambanya yang mengambil rukhsah, keringanan yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk hambanya. Hadirin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan sholat Jumat yang fardhu kifayah, ketika sholat wajib yang 5 waktu ya, dan kita laki-laki diutamakan untuk ke masjid, ketika hujan saja kita diberikan keringanan untuk sholat di rumah masing-masing, dan muazin disunahkan untuk mengumandangkan azan ya, sallu fi buyutikum, sholat di rumah masing-masing. Itu hujan, apalagi karena virus corona yang mengancam jiwa, ternyata tentu lebih dibolehkan lagi dibandingkan dengan turunnya hujan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah kita dengarkan bersama ya teman-teman, bahwa mungkin lebih ke
pemahaman suatu hadis itu mungkin jangan ditelan mentah-mentah gitu ya Ustaz. Misalnya teksnya bilang orang yang tidak salat jamaah cuma 3 kali dan sebagainya, tapi ada usul fikih, ada penjelasan dan lain sebagainya. Maka lebih baik kita dengarkan langsung penjelasan dari hadis dan lain sebagainya itu langsung kepada ulama atau ustadz yang memang ahli dalamnya seperti itu. Bahkan sempat disampaikan juga oleh Ustadz Nizam bahwa dahulu saja ketika ada angin dan sebagainya memperbolehkan kita untuk sholat di masjid seperti itu sebagai keringanan, apalagi kalau memang adanya pandemi virus COVID-19 seperti ini. Jadi lebih kurang beliau menyampaikannya agama Islam itu mudah ya dan memberikan berbagai kemudahan, tinggal kita sendiri mau atau tidak melakukan kewajiban seperti itu. Baik, Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa masjid yang menerapkan sholat berjamaah di masjid. Ini pertanyaan selanjutnya dari teman kita. Tapi mereka melakukan physical distancing, kayak misalnya menjaga jarak saf. Jadi satu saf ke saf itu berjarak kita ya apa intinya tidak merapatkan saf seperti biasanya. Itu bagaimana hukum Ustaz mengenai tersebut? Terima kasih. Yang kedua, alangkah baiknya ketika kita sholat di rumah. Mengapa? Karena diberikan oleh Allah keringanan, potensi penularan itu bisa diminimalkan ketika kita sholat di rumah masing-masing, tetap di rumah. Nah, ini saya paham sekali karena kasusnya juga terjadi di beberapa tempat. Ada sebagian jamaah yang sudah diberikan pengertian gitu ya, tapi belum juga memahami bahaya akan COVID-19 sehingga memaksakan untuk tetap sholat di masjid. Nah, di beberapa masjid untuk kemudian tetap menjaga para jamaah agar tidak terpapar, tentu yang tetap ingin di masjid, maka diterapkanlah social distancing, dalam artian safnya dijaga jarak. Sebagian ya ustadz, sebagian ulama itu membolehkan karena apa? Karena kemudian untuk menjaga supaya tidak tertular, artinya mencegah mudarat yang lebih besar. Dalam kondisi darurat, sama dengan kalau kita di tempat-tempat yang tidak memungkinkan kalau kita sholatnya safnya sempurna ya, contoh di tempat yang sempit, sholat di kapal yang kemudian tempatnya sempit sehingga saf yang ada tidak mungkin bisa sempurna, dalam keadaan darurat ini diperbolehkan. Dan dalam hal ini ketika sedang merebaknya penyakit COVID-19 juga diperbolehkan, tetapi alangkah baiknya ketika kita mengambil opsi sholat di rumahnya masing-masing, di rumah kita masing-masing, tidak mengambil resiko. Saya memahami karena ada beberapa takmir masjid yang menjaga jamaahnya karena sebagian jamaah masih tetap kekeh ingin sholat di masjid. Maka untuk menjaga mereka diterapkanlah ya safnya direnggangkan. Jadi kalau dalam kondisi biasa kita diperintahkan oleh imam ya, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan safnya, tapi di tengah kondisi pandemi seperti ini justru kita ketika beribadah safnya dijaga jaraknya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi intinya sebenarnya teman-teman, Ustaz lebih ya jawaban sebelum bahwa kita diberi keringanan untuk melaksanakan sholat di rumah. Nah, alangkah baik kalau kita sholat di rumah aja seperti itu. Namun mengenai hukum tadi, mungkin Ustaz berbeda pendapat ya Ustaz mengenai hal tersebut. Ada yang membolehkan karena memang kondisinya lagi tidak memungkinkan dan sebagainya, ada keringanan gitu seperti itu. Jadi mungkin kita nggak usah tahu pesannya, tapi lebih ke pesan bahwa kita mendapatkan keringanan untuk sholat rumah, maka mari kita laksanakan hal tersebut atau kemudian tersebut. Ini Ustaz ada pertanyaan lain mengenai berpikir positif Ustaz. Akan di masa pandemi seperti ini saya selalu melihat berita kemudian kan jumlah ODP sekali sampai ribuan dan sebagainya. Tentu itu akan sangat sulit untuk menjaga pikiran kita agar senantiasa berpikir positif. Padahal di masa atau di bulan Ramadan seperti ini itu sangat penting agar kita dapat maksimal atau optimal dalam melakukan ibadah dan sebagainya. Nah, mungkin ada tips dan trik agar kita dapat menjaga
pikiran positif tersebut agar tetap produktif. Ustaz. Jadi saya teringat pesan dari Dr. Sagirani. Dulu beliau pernah berkata bahwa ketika kita stres itu imunitas tubuh kita itu berkurang. Maka jangan sampai kemudian stres. Dan bagaimana kemudian cara untuk tidak stres? Dari sekian cara yang paling efektif adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penyempurnaan ikhtiar. Maka tawakal itu adalah ketika kita menyerahkan kepada Allah seluruhnya di awal, di tengah, dan di akhir dengan usaha maksimal. Artinya begini, kalau sudah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, sudah di rumah saja, sudah menjaga kesehatan, maka ingat, itu belum tentu menjamin kita akan terus sehat dan kita semua pasti akan meninggal. Kita semua pasti akan mati. Entah sebab itu karena virus corona atau sebab yang lain. Karena kita semua pasti mati, maka yang pertama adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempersembahkan amal terbaik saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian dalam kondisi berzikir, dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prasangka-prasangka yang perlu kita tumbuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Mengurangi stres kita. Kita stres karena apa? Karena takut kena corona, lihat berita. Dan cara untuk kemudian menguranginya, kita harus ingat, kita semua tuh pasti mati. Pasti meninggal, jamin. Cuma sebabnya boleh karena corona, boleh karena bukan corona. Tapi semua kita itu pasti mati. Daripada kita memikirkan stres ya, karena apa kemudian kematian kita, lebih baik kita mempersiapkan datangnya kematian itu dengan memperbanyak amal. Mudah-mudahan dengan hal tersebut mengurangi ya, stresor yang kemudian menimpa otak kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi mungkin kita simpulkan teman-teman, tips dan triknya sederhana ya. Pertama mungkin kita harus meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mungkin banyak-banyak ingat mati gitu ya Ustaz. Karena kulun tidak mau setiap menyawa pasti akan mati. Jadi mau COVID-19 mau apapun, jika memang takdirnya sudah sampai, maka mungkin tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti itu Ustaz. Ini pertanyaan lagi Ustaz, tapi lebih ke teknis beribadah. Jadi biasanya dalam masa-masa bulan Ramadan sebelumnya, tidak ada pandemi, kita sangat termotivasi untuk mengambil pahala semacam dari sebuah ritual ibadah, dan hal ini ikaf di masjid. Jadi begitu banyak faedah biar dari ikaf di masjid, dan sebagainya. Tetapi di masa saat ini tentu kita sangat sulit, bahkan tidak bisa melakukan tersebut. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana tata caranya? Apakah kita dapat mendapatkan pahala yang sama dengan itikaf tersebut, tapi kita tidak melakukan itikaf di masjid, atau bisa kita nantinya dengan itikaf di rumah Ustaz? Kalau memang bisa, seperti tata cara itikaf di rumah tersebut? Seperti itu Ustaz. Ini pertanyaannya sama dengan tadi ya, dengan sholat Jumat. Karena ada virus corona, kita tidak bisa sholat Jumat. Kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat virus corona ini. Semoga di 10 hari terakhir sudah membaik kondisinya sehingga kita semua bisa beriktikaf di masjid. Tapi kalaupun kondisi tetap memburuk ya, justru kita harus mengambil keringanan, menghindari mudarat daripada mengambil sedikit manfaat. Maka hadirin mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kondisinya ketika 10 hari terakhir nanti justru masih seperti ini, maka kita diharapkan untuk tetap di rumah, bertakarub kepada Allah di rumah saja. Walaupun itu tidak termasuk dari i'tikaf, tapi inilah hal terbaik yang bisa kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian musibah ini terjadi, maka kemudian kewajiban-kewajiban yang membuat kita berpotensi untuk tertular, insya Allah menjadi gugur. Karena apa? Karena keringanan untuk menghindari
mara bahaya yang lebih besar. Jadi bagaimana untuk menggantikan iktikaf? Beribadah di rumah saja. Bangun malam di sepertiga malam, qiyamul lail, tilawah Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman kita, ingat juga jam sudah sore, oke, ada yang mau mempersiapkan buka bersama atau melakukan amal-amal lain seperti membaca zikir pagi petang dan sebagainya. Ini terakhir berbicara tentang kesatuan yang tidak hanya lahiriah namun juga batinnya. Namun di saat seperti ini kadang banyak malaikat yang batinnya karena berfokus dengan keadaan. Bagaimana ya cara menanggapinya, Ustaz? Gimana nggak terdengar, mohon maaf, nggak jelas suaranya. Berbicara tentang kesatuan ya, karena memang relate sama materi kita pada hari ini, yaitu tentang kesatuan yang tidak hanya lahiriah namun juga batinnya, Ustaz. Yang dia yang kesatuan yang tidak hanya lahiriah. Lahiriah, namun juga batinnya, batin, Ustaz. Nah, namun di saat seperti ini kadang banyak malaikat yang batinnya, Ustaz. Mereka hanya fokus kepada keadaan seperti yang lahir. Nah, bagaimana cara menanggapi, Ustaz? Yang pertama, kita tidak perlu sibuk memikirkan bagaimana kemudian hatinya orang lain. Kita fokus kepada hati kita masing-masing. Bagaimana kemudian kita mengimplementasikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saudara kita semuslim dengan cara apa? Kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, karena ukhuwah itu butuh bukti. Ukhuwah itu bukannya diucapkan di lisan, bukan cuma itu, tapi kemudian dibuktikan dengan amal. Gimana caranya? Yang pertama, buktikan dengan doa kita kepada saudara kita. Nanti setelah sholat, sebelum buka puasa, itu kan doa yang mustajab. Doakan yang sakit segera sembuh, ya. Yang kemudian sehat dijaga oleh Allah kesehatannya. Kemudian selain berdoa, kita juga bisa berusaha menjadi agen-agen inisiator untuk membantu tetangga kita. Contoh, gerakan pengurus atau pemuda masjid untuk bersama-sama menyelenggarakan misalnya baksos gitu ya, mengumpulkan dana dari tetangga-tetangga yang punya kemampuan finansial yang mencukupi untuk diberikan sembako, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan dengan tetap bisa social distancing. Saya sudah membuktikannya ya, di rumah itu teman-teman pengurus takmir alhamdulillah bisa tetap membantu jamaah tanpa harus banyak berinteraksi. Rapatnya cukup lewat WA, bikin poster lewat WA gitu ya. Masjid menyelenggarakan bakti sosial, kemudian disebarkan ke grupnya jamaah. Nanti yang ingin menyumbangkan bisa transfer ke rekening takmir. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu sudah terkumpul 12 juta. 12 juta itu kemudian dibelanjakan oleh seksi pembelanjaannya, cukup lewat telepon saja dan diantar. Alhamdulillah dapat 85 paket sembako diantar ke masjid. Kemudian ada PJRT masing-masing yang kemudian mengantarkan door to door ke rumah masing-masing. Alhamdulillah tidak banyak berkerumun tetapi bisa efektif membantu saudara, membantu tetangga. Hal-hal seperti inilah yang bisa kita buktikan iman kita, ukhuwah kita, bahwasanya ukhuwah bukan cuma di bibir saja, ukhuwah bukan cuma di hati saja, tetapi ibadah juga perlu bukti. Dan saat ini kita perlu pembuktian itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mahasiswa UGM, mahasiswa yang punya reputasi yang luar biasa baiknya, seharusnya tidak hanya di kampus beramalnya, tetapi juga bisa beramal di masyarakat, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Allahu a'lam. Oke, baik, sangat komplit ya. Pertanyaan terakhir dijawab oleh Ustaz Nizam, bahkan beliau memberikan ilustrasi bagaimana kita memanfaatkan momen saat ini, soalnya kita bisa produktif seperti tadi dijelaskan berapa dari WA dapat menghasilkan uang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu balik ke tadi teman-teman, niatnya dan sebagainya.
juga kita kembali niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak kecewa dan lain sebagainya dengan hal-hal lain. Mungkin Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Tentu sebenarnya sangat banyak ya, juga antusiasme teman-teman yang bertanya juga banyak. Namun yang sudah dijelaskan di tengah-tengah tadi bahwa keterbatasan waktu juga mungkin teman-teman mau melakukan ritual ibadah dan sebagainya menjelang buka puasa itu, maka kami tidak bisa mempertanyakan semua pertanyaan, tetapi kami mengumpulkan berbagai pertanyaan dan diwakilkan oleh pertanyaan yang mirip-mirip seperti itu. Mungkin seperti itu, Ustadz. Begitu banyak yang disimpulkan dari diskusi kita pada hari ini, dan teman-teman juga memiliki catatan-catatan pribadi ya. Jadi kami juga menghimbau panitia Nurani dan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Mudikrat, semua hal itu baik, tetapi kadang kita untuk mengamalkan hal tersebut. Maka mari kita selalu mendengarkan paparan yang sudah kita dapat, kemudian kita catat tadi poin-poinnya dan kita amalkan seperti dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, seperti itu kalau nggak salah sebuah pepatah mengatakan. Seperti itu mungkin diskusi kita. Saya Hasan Fajri selaku moderator pada kali ini. Sekalian ucapkan jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada Ustadz Nizam maupun Ustadz Sagiran yang sudah mau berbagi pada sore hari ini, dan saya pikir teman-teman yang sebelumnya punya pikiran negatif dan sebagainya, kemudian gelisah karena pandemi ini, setidaknya diskusi kita dari ini tentu sudah sedikit menjawab keresahan tersebut, sehingga kita dapat tetap optimal dalam mengikuti selama 30 hari ke depan seperti itu. Baik Ustaz, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi ucapkan mewakili panitia Nurani. Saya Mas Fajri selaku moderator pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat berpuasa. Semoga Allah meridhoi puasa kita. Semoga nanti kita diterima. Amin. Terima kasih Pak. Ya, kami kembalikan kepada MC. Iya, baik, terima kasih Bapak Moderator Mas Muhammad Hasan Fajri. Tadi diskusinya berjalan dengan sangat menarik, bahkan sudah beberapa kali disimpulkan ya. Baik Ustadz dan rekan-rekan semuanya, hadirin yang sedang hadir di sana, acara kita akan ditutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Nizam Zulfikar. Kepada Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna siyamana, salatana, ruku'ana, sujudana. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makani wa fi kulli zaman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik وتوحدت أنا دعوتك وتعاهدت أنا نصب شريعتك ووثق اللهم رابطتها وعدم مدتها واحرها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Nizar yang sudah memimpin doa bersama. Teman-teman dan rekan-rekan semua setelah hadir yang berbahagia, ini tiba kita di akhir acara dari Grand Launching. Sebelum ditutup, saya mau menyampaikan salah satu kata-kata mutiara dari beberapa hadirin yang menyampaikan kalimatnya seperti ini. Mungkin pandemi berhasil membuat sekian populasi pergi, menyurutkan nyali hingga tereliminasi. Namun tidak demikian dengan keimanan di dalam hati, selamat merengkuh kembali kebaikan yang pernah dibiarkan lalai. Semangat buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah Ramadan. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.
akhir kata untuk menutup grand launching kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya Yadi Suryadi selaku MC pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat dan rekan-rekan panitia yang lain. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih semuanya, Pak Ustadz, terima kasih, panitia semua terima kasih, selamat melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eko.